Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya ingin membuat tutorial tentang bagaimana mempersiapkan kelas online di e-learning yang berbasis Moodle. Oke, pertama kita mempersiapkan eh, sesi pertemuannya. Sesi pertemuan berikutnya untuk menggambar tanggal 5 jam 2. Oke. Kuliah kedua, alat gambar. Tanggal 5 Oktober 2020. Enter. Nah, di setiap pertemuan kita tidak perlu menambahkan kelas, ya. Kita tambahkan saja, kita tambahkan ini materinya adalah untuk menambahkan video conference. Nah, di sini ada modul Big Blue Button. Kita pilih, kemudian kita add. Nah, di add ini muncul menu untuk settingan dari kelas tersebut. Ini kita kasih nama aja kelas online menggambar teknik. Kemudian ini send notification, akan kita kirim notifikasi ke siswa. Activity room setting, jadi ini nggak perlu kalau misalnya kita mau buat selamat datang segala macam ucapannya. Nah, ini perlu kita centang karena mahasiswa baru bisa masuk kalau kita sudah masuk. Ini sessionnya kalau mau di record ya kita pilih ini, jadi artinya kelas online nanti selama berlangsung bisa kita record. Nah, ini kalau pilihannya begitu kita masuk langsung terrecord otomatis, jadi kita tidak perlu merecordnya karena begitu kita masuk kita perlu mempersiapkan bahan, kuliah belum dimulai, jadi masih ada waktu, tidak langsung kita record. Kemudian mute on start ini men-silentkan ketika awal dimulai, jadi ketika awal dimulai dia nggak ada suaranya dalam recording. Benar, recording setting sini nggak ada. Kemudian partisipan, siswa semua kita set sebagai viewer dan kita sebagai moderator. Schedule set on session. Nah, ini schedule-nya walaupun di depan nanti restrict di sini kita tentukan sesuai jam kuliah. Nah, di sini di jam kuliah misalnya tanggal 5, ini kita enablekan tanggal 5 jam 2. Jadi baru bisa join itu pada jam tersebut. Nah, begitu juga berakhir masa join, walaupun kuliah kita misalnya 2 jam, kita hanya bisa kasih akses ke mahasiswa sama seperti kita tutup pintu kelas ini umpamanya. Jadi mahasiswa yang terlambat 15 menit nggak boleh masuk lagi, mahasiswa yang terlambat 30 menit nggak boleh masuk lagi. Nah, ini di sini kita aturnya. Jadi di sini saya tidak buatnya supaya nanti bisa buat contoh bagaimana masuknya. Kemudian ini nggak ada perlu yang dirubah. Restrict ini restrict akses sama seperti modul-modul yang lain. Ketika kita mau membuat siswa kapan dia mau masuk, boleh masuk. Nah, di sini yang penting activity completion. Di sini kita harus memilih so activity on complete when condition are met. Jadi kalau pilihannya ini siswa dari halaman depan tinggal centang itu akan terrecord dalam report nanti bahwa dia sudah mengaksesnya. Kalau pilihan ini jadi baru bisa tercentang otomatis kalau siswanya sudah mengakses ke konten tersebut. Jadi ini kita simpan. Ini saya pause dulu, agak lama biasanya. Nah, ketika setting Big Blue Button beberapa kali saya buat, ini pengalamannya memang seperti ini munculnya, tapi jangan dianggap ini error karena sebenarnya ini hanya respon di servernya aja mungkin yang agak masih belum normal, tapi sebenarnya ini sudah masuk ke kelas kita. Kita lihat nanti di sana sudah ada. Nah, walaupun tadi ada pesan error, tapi di sini sudah ada. Nah,
Nah, di sini terlihat ada perbedaan di garis centang ini antara garis solid dan garis putus-putus. Kalau garis putus-putus seperti ini, artinya sesuai dengan completion activity yang kita pilih tadi, harus masuk, siswa itu harus masuk ke kelas ini baru bisa ini tercentang di report kita. Kalau dia ini tidak, berarti siswa tinggal klik manual di sini, dicentang di sini, dia akan masuk. Nah, sekarang kita masuk ke kelas untuk misalnya ini karena saya tidak buat restrict kapan masuknya, seharusnya ini kita buat pada saat tanggal perkuliahan dimulai. Jadi siswa itu tidak bisa masuk kapan saja mereka mau. Jadi ini harus masuk pada saat, kalau kita mau buat kelas online, pada saat jam pertemuan kelas. Jadi ini kita klik. Oke, jadi di sini bisa kita masuk ke join session. Nah, kalau session join yang tadi kita buat misalnya tidak sama dengan waktu kelasnya, ini nggak bisa masuk, ya. Klik join. Oke, jadi sekarang sudah masuk. Di sini kelihatan ada dua pilihan, sebagai pendengar atau sebagai menggunakan mikrofon. Jadi kita sebagai dosen pasti harus memilih yang mikrofon ini. Nah, oke. Jadi tampilan depannya seperti ini. Sini ada fasilitas chat. Oke. Nah, di sini ada mencoba suara kita. Berarti yes saja. You are currently the only person in this conference. Nah, maka di sini akan muncul mikrofon. Oke, ini tampilannya. Ini ada slide bawaannya, ada 6 slide. Slide pertama berisi informasi tentang Bibul Button ini. Slide berikutnya berisi halaman kosong, yang ini kita hapus hidden aja. Nah, di sini ada tool-tool yang bisa kita gunakan pada papan tulis ini. Ada beberapa tool, membuat kotak, segitiga, lingkaran, garis, dan tagnya. Kalau tag kita bisa buat dengan buat blok seperti ini, kemudian kita ketik apa yang mau diinformasikan ke siswa. Nah, untuk membagi slide ada dua cara. Yang pertama kita bisa dari ini, kita hapus saja dulu. Oke. Yang pertama bisa dengan share screen. Kalau share screen ini kita akan masuk ke share seluruh halaman dari komputer kita. Jadi di sana ada beberapa pilihan. Ini pilihannya, ini share tab, atau mau milih misalnya kita harus sudah buka sama seperti yang share screen tempat lain, kita sudah harus buka PowerPoint, jadi tinggal kita pilih PowerPoint. Jadi di sini kita tidak menggunakan fasilitas ini, kita akan menggunakan yang lain. Oke. Nah, di sini slide yang bawaan ini bisa kita ganti dengan slide kita. Ini caranya, tambah di sini, kita tambah upload presentation, kemudian kita pilih bahan kita. Jadi kita pilih PowerPoint yang sudah kita siapkan di folder kita klik, kemudian kita pilih misalnya kuliah kedua, kita pilih alat gambar. Oke, open. Nah, kalau sudah masuk, nah ini bawaan dia tetap ada di sini, nggak bisa dihapus. Yang slide pertama tadi, ini yang kita punya, kita upload. Kemudian dia proses upload, saya post aja biar cepat. Nah, sesudah di-upload 100%, dia ada proses convert dari PPT kita, dari PowerPoint kita, dikonversikan ke dalam slide di sini. Nah, ini sudah selesai. Nah, makanya di sini sudah ada jumlah halaman sesuai dengan presentasi kita. Sudah ada 15 halaman. Kita bisa menuju ke halaman terakhir yang kita inginkan. Muncul di sini
halaman 9 dan kemudian halaman pertama. Nah, ini ketika ini sudah siap dan kita sudah ready untuk kuliah ke mahasiswa, kemudian ini mikrofonnya kita hidupkan. You are now unmuted. Nah, diinformasikan di sini sudah kelihatan kita ngomong. Kemudian di sini juga terlihat bahwa kita sudah ngomong. Di sini juga nanti terlihat daftar mahasiswa yang masuk di sini semua. Kemudian kita siapkan video kalau memang kita mau menampilkan video konferen kita ke mahasiswa. Oke, ini contohnya kita start sharing. Jadi video kita akan muncul di bagian atas. Di bagian atas ini. Nah, oke. Videonya sudah ada, bisa kita besarkan. Kemudian di skip aja. Nah, ini juga bisa dilebarkan. Tergantung yang mana yang mau kita tampilkan. Nah, kapan saja kita memerlukan papan tulis, kita bisa ngambil di sini. Ya. Kalau kita mau ada papan tulisnya di halaman terakhir ini, kita harus siapkan satu slide kosong. Kalaupun tidak ada papan tulis, kita bisa melakukan coret-coret di atas materi kita ini. Ya, ini. Ya. Bisa. Kalau mau yang kosong berarti kita harus menyiapkan satu halaman kosong atau 2 di slide kita yang berikutnya. Atau bisa juga kalau misalnya setiap materi kita perlu membuat penjelasan tambahan, kita di setiap satu halaman kita sediakan slide kosong. Jadi nanti ketika kita klik berikutnya yang muncul adalah bukan slide yang kedua tetapi slide yang kosong. Oke, nah ketika kita siap untuk mengajar, kita tinggal tekan tombol recording. Nah, start recording, yes. Nanti recording ini sudah mulai dikasih tahu. Recording ini akan selesai dan otomatis terrecord dan muncul di halaman big blue button itu sesudah nanti kita end meeting. Jangan lupa ini harus end meeting, jangan langsung log out tapi di end meeting dulu ya. Jadi kira-kira begitu. Ini lebih kurang udah setengah menit. Jadi kita end meeting. Are you sure? Yes. Nah, sudah berakhir. Oke kan. Oke, kita balik ke kelas ini. Oh, harusnya di sini tadi muncul. Harusnya tadi tekan dulu tombol stop recordingnya. Kita coba sesi ulang. Oke, ini contohnya. Kita dekatkan ke sini. Pause. Yes. Ini berarti rekamannya dilanjutkan. Memang tidak ada pilihan untuk berhenti. Otomatis kalau kita di sini dia otomatis akan recordnya berhenti. Nah, hasil kita sudah masuk lagi ke depan dan ini tetap ada ketika kita klik lagi. Nah, recordingnya sudah ada. Jadi sesinya sebenarnya juga masih ada. Kalau kita mau settingnya sudah selesai, jadi tadi di schedule-nya tadi kita buat. Jadi di sini ada
hasil recordingnya. Jadi kita bisa lihat ulang, mahasiswa bisa lihat ulang di sini. Jadi sekarang saya coba masuk sebagai mahasiswa. Di sini sudah ada akun yang masuk sebagai akun dummy untuk melihat. Nah, perbedaan bagi mahasiswa, kalau yang ini tanpa garis putus-putus, bukan garis putus-putus seperti ini, dia tinggal klik di sini, sudah tercentang di report kita akan masuk sebagai dia sudah mengakses kelas ini. Sementara di sini ini tidak bisa, dia harus masuk dulu ke kelas ini, ke kelas online-nya. Oke, saya masuk ulang, kita masuk ulang aja, kita lihat sesinya supaya terlihat. Ini kita join sesi lagi. Nah, sesudah kita masuk sini masih kosong. Nah, siswa sekarang sudah bisa masuk karena sudah ada satu moderator. Jadi mahasiswa masuk. Ini yang kelas yang tadi, yang contoh tadi sudah ada 2 kelas yang contoh tadi. Siswa masuk, join. Untuk join tetap akan pindah ke tab berikutnya di halaman berikutnya. Nah, di sini sudah terlihat. Sudah terlihat kelasnya dan ada satu siswa. Ini kita pindah ke kelas di bagian. Nah, perbedaan di bagian moderator ada recording, di bagian siswanya tidak ada, ya. Jadi sesudah kelas ini berakhir, end, logout dari kelas ini. Jadi di sini tidak ada tombol end karena untuk siswa. Logout, oke. Nah, di sini akan terlihat siswa otomatis akan tercentang sudah dia masuk kelas. Nah, sementara di sini dia tidak perlu masuk kelas, bisa centang di sini. Ya, itu bedanya. Nah, jadi ini membedakannya adalah di settingan tadi. Activity completion, di edit setting. Itu berlaku juga untuk semua materi kuliah yang kita upload. Setiap ada modul ini, activity completion ini ya, karena sudah berlangsung tidak bisa kita rubah lagi. Kalau kita rubah, dia akan menghapus status mahasiswa yang sudah masuk tersebut. Jadi mungkin ini minggu ini adalah masih minggu pertama, jadi untuk minggu berikutnya kita semua bisa mengaktifkan ini supaya mahasiswa akan mendapat check mark sudah masuk itu sesudah betul-betul mengakses materi tersebut. Walaupun tidak dibaca, misalnya materi yang lain walaupun tidak dibaca, minimal dia sudah membukanya. Oke, hanya ini tutorial untuk pembuatan kelas online ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.